Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul pesan-pesan rutin dan pesan-pesan positif untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi bisnis. Adapun anggota kelompok kami yaitu Fadila Larasati A.S, Zahra, Monika Astria, Marni, Mutiara Ramadhani, Muhammad Imam Zulkifli, Putri Rizkayanti, Marwatunisa, Hizra Hanan, dan Hairunisa. Latar belakang: menulis pesan-pesan bisnis baik berupa surat-surat, laporan proposal untuk kalangan inter maupun ekstern organisasi perusahaan, dan memo merupakan hal yang rutin dalam dunia bisnis, dapat memberikan suatu kesan positif atau citra yang baik bagi organisasi perusahaan. A. Strategi penulisan untuk permintaan pesan-pesan rutin dan pesan-pesan positif. Pemesanan produk baru kepada suatu perusahaan, pengiriman produk kepada pelanggan, pemberitahuan kebijakan insentif bagi semua karyawan, pemberian penghargaan bagi karyawan yang loyal bagi perusahaan, atau pemberian ucapan selamat kepada karyawan atau pegawai yang berprestasi baik, merupakan kegiatan-kegiatan rutin dalam dunia bisnis. Pengorganisasian permintaan pesan-pesan rutin dan good news dalam dunia bisnis pada dasarnya memiliki pola yang hampir sama dan menggunakan pendekatan langsung atau deduktif sebagaimana yang saya jelaskan. Routine message atau pesan rutin. Pembuka yaitu pernyataan ide pokok atau main, pertengahan atau isi penjelasan rinci, penutupnya yaitu mengingatkan kembali ide pokok atau mencakup pemikiran, penutup yang berorientasi ke depan. Good news atau berita atau kabar baik. Pembukanya yaitu pernyataan good news, pertengahannya yaitu penjelasan rinci, penutupnya yaitu mengingatkan kembali good news atau mencakup pemikiran penutup yang berorientasi ke depan. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana keunggulan dari pendekatan langsung. Di sini ada 3 keunggulan dari pendekatan langsung. Yang pertama, meningkatkan pemahaman secara komprehensif atau menyeluruh ketika pertama kali membaca suatu pesan. Yang kedua, menekankan pada hasil suatu analisis yang telah Anda lakukan. Yang ketiga, yaitu yang terakhir, menghemat waktu bagi pembaca karena mereka dapat segera mengetahui apa maksud pesan tersebut dan juga dapat memutuskan segera pada bagian mana yang perlu memperoleh perhatian dan yang tidak perlu diperhatikan dengan seksama. Baik, saya akan menjelaskan kelemahan pendekatan langsung. 1. Orang cenderung menyampaikan suatu pesan berdasarkan cara berpikirnya. 2. Kesulitan untuk mengubah pola pikir yang cenderung to the point. Hal ini terkait dengan pola pendidikan sebelumnya yang telah diajarkan sebelumnya. Strategi permintaan pesan-pesan rutin. Pendekatan lain untuk bagian pertengahan dan permintaan rutin adalah dengan pendekatan tanya jawab seperti meminta informasi mengenai spesifikasi produk, ukuran produk, cara pembayaran produk, warna produk, serta apa manfaat dan kegunaan produk. Strategi penulisan pesan-pesan positif. Penyampaian pesan-pesan positif baik rutin, good news, dan goodwill dapat dilakukan dengan pendekatan langsung. Untuk lebih jelasnya, ada 3 komponen berkaitan dalam penulisan pesan-pesan positif. 1. Ide-ide pokok yang jelas. 2. Penjelasan rinci. 3. Penutup surat. Baik, selanjutnya yaitu pesan-pesan goodwill dan good news. Adapun pesan-pesan good news dan goodwill ini adalah pesan-pesan bisnis yang memberikan kesan positif dan menyenangkan kepada pihak lain. Melalui pesan-pesan good news dan goodwill, para pelaku bisnis dapat menjaga hubungan yang baik dengan para pelanggan, klien, karyawan, dan masyarakat publik pada umumnya. Adapun macam-macam dari good news ini, yang pertama good news tentang pekerjaan dalam dunia bisnis, yaitu beberapa contohnya berkaitan dengan masalah pekerjaan, baik yang berbentuk finansial maupun non-finansial. Yang kedua, good news tentang produk. Good news tentang produk ini berkaitan dengan produk yang dapat dilakukan dengan pemberian diskon harga, pemberian kupon diskon, dan pemberian produk suplemen. Dan yang terakhir, pesan-pesan goodwill. Nah, pesan-pesan goodwill ini adalah perasaan positif yang mendorong orang untuk tetap menjaga hubungan bisnis dengan baik. Selanjutnya bagian C, menulis jawaban positif. Banyak memo dan surat-surat bisnis ditulis untuk memberikan tanggapan atas suatu pesan maupun adanya permintaan tertentu.
Untuk memberikan jawaban atas berbagai permintaan informasi yang positif tersebut dapat digunakan pendekatan langsung yang dimulai dengan pernyataan yang positif dan menyenangkan dan diakhiri dengan pernyataan hormat atau penghargaan kepada orang lain. Baik, selanjutnya yang pertama surat konfirmasi pesanan. Salah satu surat bisnis yang paling sederhana adalah membuat surat konfirmasi yang menjelaskan kepada pelanggan bahwa pesanan produknya telah diterima. Yang kedua, menjawab permintaan pesanan. Bagaimana Anda menjawab permintaan informasi yang baik berisi penjualan potensial maupun yang tidak? Yang pertama, menjawab permintaan dengan penjualan potensial. Yang kedua, menjawab permintaan tanpa penjualan. Selanjutnya bagian D, mengenai permintaan kredit rutin. Kredit pada dasarnya adalah bentuk kepercayaan yang diberikan oleh suatu lembaga keuangan bank maupun non-bank kepada nasabah untuk berbagai kepentingan. Oleh karena kredit merupakan suatu hal yang sudah biasa dalam suatu masyarakat. Kebanyakan permintaan kredit bersifat rutin, seperti surat persetujuan kredit atau credit approval letter dan referensi kredit atau kredit referensi. Surat rekomendasi dan pemberitahuan. Surat rekomendasi merupakan salah satu bentuk informasi positif yang berkaitan erat dengan orang. Surat rekomendasi memiliki beberapa karakteristik, antara lain: yang pertama, nama lengkap pemohon untuk keperluan melanjutkan studi atau mencari kerja. Yang kedua, pekerjaan atau manfaat yang diharapkan pemohon. Yang ketiga, penulis sedang menjawab suatu permohonan atau atas inisiatifnya sendiri. Yang keempat, hakikat hubungan antara penulis dan pemohon. Yang kelima, fakta-fakta yang relevan dengan posisi atau kedudukan yang dicari. Cukup sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.